We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Pak Tarka, seorang pendiri Sanggar Aksara Jawa Indramayu. Selamat malam. Selamat malam. Mungkin boleh disapa teman-teman dulu yang di sini Pak, silakan. Selamat malam Bapak-Bapak, salam kenal. Saya Tarka Sutara Harja dari Sanggar Aksara Jawa Indramayu. Oke. Nah, sehari-hari kegiatannya Bapak apa, Pak? Iya, sehari-hari saya menerjemah naskah, Pak. Menerjemah naskah, selain itu juga, ya kalau jenuh ke sawah, dan ke teman-teman gitu. Main ke teman-teman. Ada, saya juga kan pendiri Museum Bandar Cimanuk Indramayu. Jadi, kalau bosen di kampung, kita ke kota gitu, Pak. Museumnya koleksi apa, Pak? Ya, koleksi barang-barang rakyat dahulu, kayak gledek gitu, kursi kuna, pusaka, naskah juga gitu, Pak. Ada lukisan dan lain-lain. Oh, oke. Ya. Oke. Nah, itu yang memulai Pak Tarka juga? Ya, sama teman saya yang dari kota, Mas Nang Sadewo itu, kita bergabung di sana, Pak. Jadi, kita kan di kampung nih, saya ini di kampung. Jadi untuk lebih memperkenalkan diri, saya juga ikut kegiatan budaya di kota gitu, di Indramayu. Nah, rumahnya Pak Tarka dari kota jauh, Pak? 30 kilo, Pak. 30 kilo. Oke. Nah, Pak, apa itu Sanggar Aksara Jawa Indramayu, Pak? Silakan. Ya, Sanggar Aksara Jawa Indramayu itu kan berdiri sejak 2014 ya, Pak ya. Ya, jadi saya mencari teman-teman yang ingin sinau bareng gitu. Sinau bareng maca naskah Jawa dan pegon. Karena di sini kan sudah sangat jarang ya, Pak ya. Sudah sangat jarang orang-orang yang mau menulis dan membaca Jawa gitu. Khususnya di kami di Indramayu gitu. Ya. Penyebabnya apa, Pak? Kok semakin lama semakin jarang itu, Pak? Ya mungkin seni tradisi yang kami bidangi kan Pak, Macapatan kalau di Jawa itu ya. Kalau di Indramayu itu namanya Bujanggaan. Itu kan tergeser oleh seni-seni yang kekinian. Jadi lama-lama semakin habis gitu. Untuk yang sekarang saja tinggal 4 grup gitu dari seluruh kabupaten itu, 4 grup yang masih aktif dan itu juga jarang ditanggap gitu. Padahal naskah-naskah yang tinggalan naskah yang di masyarakat itu masih banyak. Nah, grup ini grup apa, Pak? Grup Pujangga atau Macapat. Grup yang ya memperhatikan aksara Jawa itu. Ya yang nembang itu, Pak, nembang babat gitu ya. Wah, nanti
Pak Tarka bisa nembang untuk kami. Sayang suaranya kurang bagus, Pak. Yang hafal aja. Oke, Iya. berapa teman yang aktif di dalam Sanggar Aksara Jawa ini, Pak? Ya kurang lebih 5 sampai 10 sih, Pak. Ya, Kisaran umur berapa, Pak? rata-rata mereka sudah berkeluarga. Ya 30 gitu. 30, 25, 30 gitu. Rata-rata sudah berkeluarga tuh. Ya. Nah, kegiatannya apa saja, Pak, di Sanggar ini? Kalau kegiatan itu ya sinau bareng ya Pak, sinau bareng nulis maca. Atau kalau sudah kalau sudah saya anggap bisa itu, bahkan kadang-kadang teman-teman tuh lewat chattingan aja Pak, baca naskah tuh. Ini apa gitu, kalau mereka yang tidak ngerti tuh di foto, terus ini apa maksudnya. Karena kan jaraknya jauh-jauh Pak ya. Tapi kadang-kadang juga ngumpul setengah bulan sekali, ya tidak tentu juga Pak. Tidak tentu. Terus belajar baca naskah kuno, bahan kertas bergaris, ada daluang, ada juga lontar Pak. Terus sinau pujanggaan, macapatan tuh, ada grup yang sepuh. Terus kita juga ikut pentas wayang potel, wayang kreasi dakwah Pak. Jadi di dalam ceritanya itu ngambil dari naskah kuno. Ya, inti-inti naskah kuno itu disampaikan ke masyarakat. Terus kami juga di sela-sela pertunjukan itu diminta oleh dalang untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang apa itu naskah kuno dan manfaat yang ada dalam naskah gitu. Terus kita juga suka asisten atau guide para peneliti Pak, ada mahasiswa yang bikin skripsi, bahkan ada bikin tesis dan disertasi gitu. Ada dari UPI, Unpad, IPB, UI gitu Pak. Ya, ada dokumentasi dari Lektur Jakarta, Litbang Kemenag Jakarta, ada juga Dreamsi. Dreamsi itu dokumentasi naskah kuno Asia Tenggara, Pak. Ya. Nah, Ya, Pak Tarka, sewaktu awal-awal mendirikan Sanggar ini, apakah sudah punya naskah-naskah kuno itu, Pak? saya itu sejak tahun 95, Pak. 1995 mulai dikenalkan ke naskah kuno. Jadi begitu 2014 itu ya saya sudah punya puluhan naskah-naskah yang sudah terkumpul dan sampai sekarang terus berkembang, Pak. Ada masyarakat yang menitipkan, ada juga yang diambil lagi dan lain sebagainya. Ada juga di masyarakat itu yang minta dibacakan gitu ya. Saya dipanggil ke rumahnya dan seterusnya gitu, Pak. Tahun 95, siapa yang memperkenalkan Bapak ke naskah kuno ini, Pak? Waktu itu kan saya bekerja Pak ya di konsultan proyek manajemen service IPB Bogor tuh waktu itu. Terus ya sebagai anak muda kan maksudnya sih sebenarnya cari ageman itu. Saya tidak tidak punya dasar sama sekali tentang naskah. Tapi begitu saya minta itu dikasih kalau orang Jawa mah jimat tuh dikasih keris sama naskah gitu. Akhirnya waktu-waktu SMA pun saya tidak belajar Pak tentang tulisan Jawa karena saya tertarik mencoba belajar sendiri dan ternyata beda aksara Jawa Baru gitu ya yang terbitan Jogja tahun 91 waktu itu dengan aksara yang ada di naskah. Tapi setelah saya dikasih belajar sama kakek,
yang dulu itu veteran, setengah bulan kemudian saya bisa baca naskah gitu. Dari situ saya mulai penasaran apakah saya itu bisa ya. Akhirnya kalau pulang kampung libur tuh selalu mencari-cari naskah. Maksudnya apakah memang benar saya tuh bisa baca naskah gitu. Nah, akhirnya semakin terkumpul gitu, Pak. Iya. Nah, Begitu perjalanan singkatnya. naskah pertama yang Bapak dapat naskah apa, Pak? Itu Panji Asmara Bangun, Pak. Panji Asmara Bangun. Ya. Jawa kuno atau Jawa baru? Jawa kuno, justru itu. Apa ketika saya bisa Jawa baru belajar dengan sendirinya, tapi membaca naskah pertama itu nggak bisa. Akhirnya saya dikasih belajar sama kakek selama 2 jam. Pagi 1 jam, sore 1 jam. Waktu itu pun saya nggak bisa gitu, Pak. Nah, setengah bulan kemudian mungkin karena saya sudah hafal Jawa baru barangkali. Nah, terus saya perbandingkan aksaranya, jadi belajar lagi ke naskah kuno itu. Sampai sekarang kalau saya disuruh membaca naskah atau lontar gitu yang baru saya lihat, kalau yang lebih sepuh itu biasanya saya belajar lagi, Pak. Belajar lagi. Beda karena beda gaya gitu. Ada berapa versi, Pak? Kalau kita mau mundur ke belakang, Jawa baru, Jawa lama, terus perubahannya berapa sesi? Ada berapa sesi perubahan aksara Jawa sebetulnya? Yang saya pahami kan ada tulisan prasasti ya Pak ya. Ada prasasti, kemudian pada batu gitu ya. Terus semakin maju ditulis pada kayu atau daun gitu, daun lontar gitu. Terus diluang, kertas Eropa dan kertas bergaris. Nah, pada tingkat yang saya pelajari ini pada kertas, deluang, dan lontar gitu Pak. Jadi memang ketika saya masuk ke naskah, hampir bisa dipastikan setiap naskah itu beda-beda Pak ininya, gayanya. Jadi kalau nggak telaten ya susah juga. Nah akhirnya saya juga suka sharing dengan teman-teman dari Ciamis, dari Madura, Jawa gitu ya. Intinya ketika kita melihat naskah kuno itu mempunyai kekhasan Pak antara Cirebon misalkan model Cirebon, Jogja, Surakarta, terus Jawa Timuran misalkan Madura gitu. Bali, Lombok gitu kan beda-beda gitu Pak. Ya. Nah itu Pak Tarika menguasai yang mana saja, Pak? Yang pernah saya terjemah itu ya Cirebon, Indramayu ya, ada yang dari Sumedang, terus Tasik, yang ikut gaya lebih condong ikut gaya Cirebon gitu Pak. Ya tulisnya, terus Jawa Tengahan, Madura gitu. Ya, bahkan saya pernah diperlihatkan foto lempengan dari Palembang gitu, pakai Jawa juga. Oh, Palembang juga pakai Jambi Jawa. gitu ya, Jambi Oke, gitu. Pakai Jawa juga. Oke. Pakai Jawa kuno itu Pak, Jambi. Nggih, nggih. Nah, yang saya mau tanyakan itu selain Jawa baru, Jawa kuno, ada Jawa apa lagi, Pak? Nah, kalau secara akademis saya justru nggak paham, Pak ya. Nggak paham saya. Kalau saya mempelajarinya tuh membaca pada tulisan lontar, deluang, sama kertas Eropa. Oke, nah Jawa kuno itu setiap kesultanan, setiap keraton juga beda versi berarti, kayak bahasanya. Kalau saya perhatikan sih Pak, mungkin bisa disebut dulu mungkin bahasa Jawa itu adalah bahasa nasional barangkali ya. Sehingga ketika saya melihat bahasa naskah itu hampir sama sebenarnya. Beda-beda dikit gitu. Begitu juga dengan Bali, saya pernah nerjemah 2 naskah Bali itu ya banyak
unsur kata Jawanya. Ya. Ya, kalau Bali memang dari Jawa ya. Nggih, Ya, nggih. ya. Tapi kalau Jambi saya baru tahu kalau pakai Jawa juga. Ya mungkin ada orang Jawa yang bawa barang ke sana atau bagaimana gitu Pak. Saya kurang paham. Iya. Oke, oke. Rontal yang pernah Bapak sentuh paling tua umur berapa, Pak? Itu sekitar 5 tahun yang lalu Pak. Saya tuh melihat lontar desa Sukaurip Balongan berangkat tahun 1728. 1728. Oke, masih baru 300 tahun berarti ya. Iya. Oke. Nah, kalau candi, aksara-aksara di candi, Bapak pernah Saya terjemahkan? kurang paham Pak, kurang paham. Kurang paham karena memang apa ya, sekarang kan bisa dipelajari, ada teman-teman grup juga yang mempelajari tulisan prasasti ya. Tapi kan di kita itu bahannya tidak ada Pak di Indramayu itu. Jadi saya kurang tertarik karena memang bahan-bahannya tidak ditemukan. Oke, di bahannya di Indramayu sendiri tidak ada. Iya, tidak ada ya. Tidak ada. Berarti paling tua di Indramayu rontal ya. Iya. Ya. Ada rontal yang sudah tidak tidak bisa dibuka lagi katanya, kata Pak Tarka. Apakah tidak ada solusinya Pak kalau rontal sudah tidak bisa dibuka lagi, misalnya pakai cairan-cairan tertentu atau bagaimana Pak? Ini Pak, biasanya lontar kuno yang saya temukan itu kan kadang-kadang berjamur ya Pak ya, berjamur tebal gitu, sehingga sepertinya tulisannya itu sudah hilang, jadi nggak bisa kebaca. Nah saya dikasih tahu dari temen dari dosen Fakultas Sastra Indonesia di UPI Bandung itu menggunakan apa namanya minyak kamijara sama ini Pak, alkohol 1:1 gitu ya. Dengan hati-hati kita bersihkan, akhirnya itu nampak gitu, muncul tulisan yang sebenarnya. Karena jamurnya hilang, mati oleh alkohol itu sendiri. Tapi itu harus hati-hati sekali. Dan kalau memang masih belum keciri gitu, saya pakai arang kemiri yang lembut, terus kita oles lagi. Akhirnya nampak benar gitu, jelas. Banyak Pak yang ditemukan sudah nempel gitu. Apanya Pak? Jamur biasanya Pak. Rontalnya banyak yang menemukan udah nggak bisa Oh, dibuka lagi gitu. kalau yang raket itu saya pernah ya nemukan lontar di Pekandangan itu sebesar ibu jari lah Pak, raket. Tapi saya ya nggak mau nggak berani saya. Nggak berani buku karena takut rusak. Kita nggak punya alatnya. Kalau yang tertutup debu biasanya saya bisa garap. Ya. Nah, sekarang ini kan banyak rontal yang palsu, Pak. Bapak bisa membedakan rontal palsu sama rontal yang asli, Pak? Oh jelas sekali Pak, jelas sekali. Saya itu sering dapat aduan dari teman-teman dari Sukabumi, Garut, bahkan Cirebon sendiri, ada dari Jakarta, bahkan kadang-kadang lucu itu Pak. Beberapa teman ngundang saya, konon katanya dapat lontar dari wangsit gitu. Ya nggak paham lah, dikait-kaitkan dengan raja-raja, Ratu Kidul dan lain sebagainya lah. Ternyata lontarnya itu kan palsu Pak, lontar palsu, bahkan ditulis dengan spidol. Saya geli juga dalam hati, cuman ya biasanya orang yang seperti itu tuh pemahamannya mistik Pak. Ya, pemahamannya mistik. Nah, Pak,
Bagaimana preservasi atau menyimpan rontal itu, Pak, sebetulnya supaya tidak rusak atau tidak berjamur itu bagaimana? Eh, saya sendiri menyimpannya masih secara sederhana, Pak, tidak pakai standar museum ya, karena kita kan bergerak apa adanya ya. Saya simpan di kotak gitu, di kotak apa kadang-kadang saya simpan di lemari kaca gitu supaya tidak berdebu. Terus secara berkala kita buka gitu 3 bulan sekali atau ya kadang-kadang sering juga saya perhatikan gitu Pak. Oke, secara sederhana berarti ya. Sederhana ya, kita nggak punya modal gitu. Yang paling terkesan rontal apa, Pak, selama ini yang sudah pernah didapat? Saya itu 5 tahun yang lalu sekitar Pak ada lontar legok itu ada tumpukan apa namanya buntelan kain putih besar gitu Pak, yang ternyata ketika dibuka itu isinya lontar, jadi udah remek Pak, remek patah-patah. Itu 50%-nya aja yang diselamatkan, kayaknya kurang kayaknya ya. Tapi isinya itu menurut saya luar biasa karena menceritakan demografi. Itu ada lontar legok kolot Pak. Ada nama kubunya, mungkin kubu pertama ya, Ki Suramerta namanya. Ada juga menyebut nama dan jumlah penduduk, tanaman, ternak, kayak kerbau, kuda gitu ya. Ada kambing dan lain sebagainya. Tapi di situ justru ada menyebutkan 42 pohon mangga, Pak. 42 pohon mangga. Kan buah mangga kan seperti kita tahu sudah menjadi ikon Indramayu gitu. Jadi memang benar-benar mendasar gitu. Ya. Nah, itu ditemukan di mana, Pak? Di Legokolot, Pak. Legokolot Kecamatan Loh Bener. Oh, Ya. oke, di Di desa. desa. Jadi dipegang oleh Bekel. Ya, dipegang Bekel. Ada juga lontar langut, Pak. Yang ini saya simpen di rumah. Itu menceritakan perahu gitu, perahu kuno, menuliskan perahu kuno kayak perahu kolek jenis apa gitu ya. Terus juga menulis mangga, dodol dan bapang. Jadi Indramayu banget gitu Pak. Itu yang saya bahkan Nah, kedua lontar ini nih dijadikan bahan disertasi oleh Pak Imam Pak dari pasca sarjana Fakultas Pertanian Unpad Pak. Ya. Judulnya itu model pengembangan budidaya mangga di Indramayu. Ya, oke. saya senang sekali Pak. Apa yang saya kerjakan akhirnya bisa ditanggapi oleh akademisi. Itu kira-kira berapa tahun, Pak? Atau tahun berapa ditulis rontal itu? Sepertinya ada yang saya temukan tuh ada angka-angka 1800-an Pak. 1800 ya. Gitu ya. 200 tahun yang lalu berarti ya? Iya, iya. Oke. Itu masih aktif di Indramayu itu Pak, aktif ya 200 tahun yang lalu tuh ada penulis lontar. Yang menarik kan posisi desa itu tuh ada di bantaran Cimanuk Pak. Ada di bantaran Kali Cimanuk. Desa kuno gitu. Dan disimpan oleh kepala desa juga? Di Bekel posisinya. Oke. Nah, bekal itu dapat dari mana? Pernah tanya nggak, Pak? Turun temurun Pak. Jadi kalau misalkan Bekel lama berhenti nih, itu lontar itu diberikan dengan apa ya, dengan tradisi gitu ya, diarak ke rumah Bekal baru gitu, secara bergantian gitu. Oh, berarti keadaan desa mereka mungkin ya zaman Iya, itu ya? ya. Beliau itu orang-orang kampung itu menyebutnya buk gitu. Buk sendiri kan dari bahasa Belanda barangkali ya Pak ya, catatan itunya. Dan saya temukan di Sukaurip juga
ada di desa Lamaran Tarung yang masih sangat dimistikan, Pak. Ketika saya datang ke sana, kubunya oke, pengen dibuka, tapi tua desanya itu melarang. Nanti kalau ini dibuka akan terjadi apa gitu, semacam huru-hara atau apa, itu masih sangat kental, Pak. Kadang-kadang saya mikir, aduh bagaimana. Nah, Iya, itu ada bagusnya, Pak, ada bagusnya. iya, Karena kalau sembarangan dibuka, kadang bisa hilang atau bagaimana atau iya. ya. Wow. Yang paling sulit diterjemahkan rontal apa, Pak? Sekarang ini saya lagi nerjemah Lontar Jayeng Rana, Pak, dari konon dari Tuban, itu milik Pak Nyoman Yoga ya pejabat Polda Metro Jakarta. Itu dari apa namanya? Tuban. Beliau itu ada darah Bali dan Tuban gitu. Nah, saya tuh mengapa saya katakan sulit karena memang untuk mencapai 2 lempir saja itu sudah puyeng, Pak. Sudah puyeng. Jadi saya nggak mau ditarget. Kalau memang lagi mood ya jalan. Kalau enggak ya begitulah kayak pelukis jadinya, Pak. Iya. Ada berapa lembar emangnya, Pak? Ada 100 lebih. 100 lebih. Sudah berapa ya? 80% sudah selesai 80%. Awal-awalnya justru nggak bunyi sama sekali, Pak. Setelah berjalan sekitar 3 bulan itu baru saya bisa membaca 1 lempir, setengah lempir gitu. Awalnya nggak jalan sama sekali saya. Hampir apa ya? Hampir Aksara Jawa juga tapi itu ya. Jawa, Pak. Hampir pasrah itu, Pak. Tapi Apa alhamdulillah, kesulitannya apa, Pak? aksaranya itu menurut saya yang jelimet, Pak. Beda-beda dengan yang lain. Udah lembut banget gitu ya. Terus ya beda, memang beda ininya. Cara Beda. penulisannya atau Style anunya, bahasanya? style tulisannya. Oke. Kalau bahasanya tidak begitu jauh beda. Oke. Nah, kalau boleh tahu isinya tentang apa, Pak? Yang dari Tuban ini. Jayeng Rana itu menceritakan apa ya? Cerita Menak itu, Pak. Menak Amir Jayeng Rana. Jadi pertentangan Muslim non Muslim lah kayak begitu. Oke. Di Tuban atau di cerita dari sana, dari Arab gitu. Oh, dari luar oke. ya. Tapi ditulis oleh kita pujangga Jawa. Oke. Selama ini Bapak sudah membantu mengedit, menerjemahkan, mengkompilasi sekitar 200 naskah kuno, Pak. Ajaran apa yang sudah ditemukan Bapak dalam rontal-rontal kuno tentang karakter kehidupan masyarakat Jawa kuno, Pak? Silakan. Kalau saya perhatikan itu, Pak, secara garis besar ya, baik umumnya itu pujangga itu mensiratkan ada pelajaran diri sejati lah, inti diri sejati. Jadi apa namanya, kita itu sebagai manusia harus mengerti apa namanya, sejatinya ngurip apa gitu kata orang Jawa itu. Nah ini kan menurut saya sungguh luar biasa ketika seseorang mempelajari itu, dia akan bersikap sangat toleran dengan siapapun gitu. Saling menghormati lah, Pak. Karena memang kan sejatinya manusia itu apa ya kasih sayang itu. Ya, jadi tidak membeda-bedakan ras, suku, agama dan lain sebagainya gitu. Itu termasuk naskah-naskah kuno Islam, Pak ya? Iya, Pak. Jadi di Babat Cirebon itu
disebutkan ketika Raden Wulang Sungsang atau Ki Kuwusangkan awal-awal mencari agama mulia, di situ agama Islam, itu ketemunya kan dengan Sang Hyang, Pak, Sang Hyang dengan pertapa gitu. Misalkan Sang Hyang Nago dan lain sebagainya. Di sana ketemu dengan Ki Danuarsi gitu ya, yang juga menjadi mertuanya. Itu disebut kalau kamu pengen belajar agama, ya belajar dulu ilmu sejatine ngurip. Artinya hidup ini siapa yang menghidupi, dari mana, mau kemana, dan lain sebagainya. Artinya kan sejatine gesang ini, sejatine ngurip kan dikenal umum oleh mungkin oleh agama apapun pada intinya. Iya. Nah, di Jambi, yang di Jambi pun juga begitu, Pak. Ada, Pak. Ada siratan-siratan seperti itu. Ya. Oke, jadi hampir semuanya begitu ya? Iya. Iya. Oke. Nah, naskah-naskah ini pernah dibukukan nggak oleh Pak Targa, Pak? Saya itu sudah kurang lebih 11 buku, Pak. Ya, ada yang terakhir ini terbit dengan teman saya itu Sejarah Petang, malah diberi nama Sejarah Petang. Ada Tembung Wali dan lain sebagainya. Isinya itu tentang menceritakan Demak, Majapahit, Cirebon, Batavia, Banten. Gitu, Pak. Intinya apa, Pak? Ini Sejarah Petang ini, Pak? Iya, kadang-kadang kan umum tidak tahu asal usul dari wali itu dari mana, misalkan, atau Cirebon itu leluhurnya siapa dan lain sebagainya, Pak. Ya, yang tidak diketahui umum gitu. Dan juga ada ajaran-ajaran yang saya sebutkan tadi di sirat, di sana tuh ada tentang kesejatian yang diajarkan oleh para wali gitu. Nah, ini diterjemahkan dari naskah kuno atau rontal atau apa, Pak? Naskah kuno, Pak. Naskah kuno. Ya. Daluang. Ada daluang, ada juga kertas Eropa. Oh, berarti ini kompilasi ya? Ya, ya. Oke, dan itu semua aksara Jawa semua ya? Jawa, nggih. Oke. Wow. Nah, kadang-kadang kan sejarah itu pro dan kontra, Pak. Nggih. Ada yang mengatakan Nggih. bahwa Demak Majapahit itu ada konflik, tapi ada yang mengatakan Demak Majapahit itu tidak ada konflik. Ada yang mengatakan kalau di Pantura dan sebagainya, Pantura, Rembang, Tuban dan sebagainya, mereka mengatakan agama Buddha, Islam, Jawa, Cina itu jadi satu. Kalau di sejarah peteng ini, sejarah yang Bapak kompilasi ini bagaimana sejarahnya? Ini kan sejarahnya ada di tangan Bapak berarti. Mau dibikin bagus atau tidak bagus ini kan terserah Bapak. Nah, jadi mungkin judul itu supaya menarik ya, Pak. Yang maksudnya peteng kan gelap ya. Maksudnya memberikan pencerahan lah gitu ya. Pencerahan bahwa sebenarnya apa yang terjadi dulu itu seperti ini gitu. Seperti yang Bapak tadi sebutkan bahwa di pesisir Pantura itu ada Buddhis gitu ya. Begitupun dulu itu Profesor Aris Munandar memberi petunjuk bahwa dalam Babadramayu itu disebut Raja Budi Paksa, Pak, ya, yang ditulis sebagai Raja Siluman gitu. Menurut Prof Aris Munandar dari UI itu, dari arkeolog, bahwa itu sebenarnya petunjuk adanya kehidupan Buddha di Indramayu. Nah, awal tahun kemarin ternyata saya, Sanggar Aksara Jawa Indramayu, dan Pak Rusmanto itu, Pak Rusmanto itu brigadir ya, polisi yang seneng ke budaya gitu ya, menemukan jejak
diduga candi itu, diduga bangunan candi di Indramayu di Sambimaya itu. Nah sekarang juga lagi diadakan penelitian oleh BCB Serang Pak di sana di apa ekskavasi apa gitu. Nah ini kan luar biasa kalau memang benar ya bisa mengubah kesejarahan kita gitu bahwa di Indramayu benar pernah hidup Buddhis gitu. Nah, di sejarah peteng ada konflik nggak Pak antara Demak Majapahit? Kalau yang sudah dicetak tuh ada di apa namanya di Babat Cirebon, terus naskah Pulau Saren juga sejarah peteng tuh ada Pak, ada antara Brawijaya dengan apa namanya Raden Patah. Ternyata saya juga baca di buku lain tuh yang konflik itu ternyata bukan ayah Raden Patah itu sendiri, karena Brawijaya waktu itu di apa ya dikudeta lah oleh orang lain dan dinamakan Brawijaya gitu setelah bertahta gitu. Nah, naskah kuno ini cetakan mana Pak yang diterjemahkan ini? Yang mana Pak? Yang sejarah peteng ini loh. Naskah kuno ini ya naskahnya dari terbitan mana? Jogja Pak, The Publish kalau nggak salah. Oke. Oke Pak. Nah, selama ini Bapak sudah menerjemahkan, mengkompilasi, mengedit sekitar 200 naskah kuno. Apakah ada sejarah Jawa yang tercatat zaman itu dan sekarang itu disalahgunakan atau dibelokkan, Pak? Awal tahun saya nerjemah Pak, apa namanya naskah Perpusnas yang ternyata isinya itu perang bubat, Pak. Yang nulis orang Bali, saya lupa namanya. Terus ketika saya share, teman dari wartawan Kompas Senior itu Pak Jimmy Herianto, itu Kang nggak usah dianu katanya, nggak usah ditindaklanjuti lah. Kenapa Pak? Wong itu apa namanya bohong itu Kang, bohong itu Kang katanya. Itu jadi memang di skenario bagaimana gitulah ya, sehingga antara Jawa dan Sunda itu berselisih gitu. Itu saya apa namanya ureanya saya kirimkan sama Mbak Sukma itu. Ya. Terus di Babat Dermayu sendiri Pak, apa namanya kalau di Babat kan Wiralodra itu sejaman dengan Sunan Gunung Jati. Dan menurut analisa Babat lontar yang ada di Indramayu, tahun keberdiriannya itu 1527 gitu ya. Nah ternyata setelah saya ketemukan Babat Bagelen dari Perpusnas itu, Wiralodra itu ikut menyerang Batavia pada tahun 1628-1629 Pak. Kan jadi lucu itu. jadi polemik juga itu temuan saya di Indramayu. Beberapa teman mendukung dan bahkan ada yang mencari data ke Andri Pak di Jakarta. Akhirnya ketemu dengan arsip kolonial gitu bahwa Wiralodra memang ada dan diangkat jadi pembesar Indramayu itu tahun 1678 kalah. Tapi di Babat kan itu luar biasa. Apa namanya? Wiralodra itu sendiri di bawah company gitu, Pak. Nah, jadi sangat bertolak belakang. Bahkan di dalam Babat itu Ki Bagus Rangin diolok-olok sebagai berandal dan pemberontak pemerintah gitu. Iya, ya begitulah Babat, Pak. Oke. Soalnya Jogja, Mataram sama Sunda juga diadu domba oleh company. Makanya Bubat itu jangan diteruskan, udah diselesaikan. Enggak. Iya.
Saya juga pernah tanya sama orang Sunda itu. Sudah Pak, nggak boleh ditanyakan, itu udah selesai. Pak Tarika, kekuatan lontar biasanya berapa puluh tahun biar aman dan tidak rusak, Pak? Silakan. Menurut Mas Budi ya, Mas Budi itu dosen Udayana Bali, dan menurut teman-teman di sana kalau memang perawatannya benar gitu Pak, memenuhi aturan standar itu konon bisa 400 tahun Pak, bisa itu. Oke, nah Ya. pernah nggak Pak Tarika membaca di rontal-rontal itu cara penyimpanan rontal, Pak? Okay. Ya, pernah nggak menemukan cara-cara penyimpanan rontal yang baik gitu? Kalau di Indramayu yang saya temukan itu, Pak, mistik ya, dibuntel kain putih. Dibuntel kain putih, ya mistik Pak, ada mistik. Oke. Saya dengar kalau di Jogja ya Pak, dikasih dupa dan bunga-bungaan Pak, itu supaya biar tidak lembab katanya. Ya, iya sih masyarakat seperti itu juga Pak. Apa namanya, setiap jemuah, apalagi Jumah Kliwon itu ya diasapi kemenyan, ada sesaji dan lain sebagainya. Tapi bendanya mah ya dibuntel itu, dibuntel kain putih itu. Ya itu salah satu cara Ya. preservasi penyimpanan katanya kalau di Jogja. Oke. Apakah ada usaha pemerintah memberi pendidikan teknis menyelamatkan naskah kuno, Pak? Teknik membaca atau menata di museum atau bagaimana? Lah ini belum Pak, belum di Indramayu ini, mungkin saya sebagai pemula barangkali ya. Bahkan saya tuh mendapat motivasi, dorongan dari teman-teman yang dari luar, dari lembaga dari luar. Ada yang tadi saya sebutkan, ada dari tim Dreamsi, ada dari Litbang Kemenag, ada juga dari Manasa gitu, Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Beliau selalu memberitahu ketika saya bertanya, ini bagaimana Pak cara perawatan dan supaya lebih awet gitu. Beliau mengarahkan gitu Pak. Nah, mengenai usaha pemerintah untuk pewarisan baca ya, maksud Bapak gitu ya. Nah, saya ini ya Pak Suyana tanya ini. Iya, saya sudah 2 kali dipanggil Sultan Keceribonan untuk diajak diskusi tentang pewarisan membaca naskah gitu Pak. Nah, tanggal 13 nanti juga, tanggal 13 minggu depan nih kita juga dipanggil lagi ke sana dengan dihadiri lembaga terkait lah, ada dewan dan lain sebagainya gitu Pak. Ya. 2 pertemuan itu ada hasilnya, Pak? Ya, sepakat untuk belajar bersama lah Pak. Belajar bersama, nanti dibuatkan apakah rutin kita harus ke sana gitu ya, atau melalui medsos gitu, biasanya WA gitu. Oke. Wow. Ini Pak Purnomo Yunus tanya, tiap huruf ada karakter tertentu yang beda-beda, tiap dimensi enggak Pak? Zaman apa gitu? Nggih Pak, nggih begitu Pak. Nggih. Tiap lontar itu beda-beda Pak. Beda-beda itu. Tapi beda-beda itu kan bisa beda karena penulisnya beda, Pak. Ya, gaya si penulis ya, tapi kan kadang-kadang yang membingungkan gitu. Ya. Sajak, Pak. Sajak atau apa? Puisi gitu, seperti puisi. Ya, tembang, dalam bentuk tembang ya, Pak. Dalam bentuk tembang, puisi berarti ya.
Pak Tarka mau dong buku sejarah Petengnya dong. Oke. Oh, nggih, monggo. Nanti Pak Purnomo Yunus yang minta ya. Nggih, monggo, Nah, Pak. Pak Tarka bisa nggak membacakan salah satu tembang yang Bapak ingat atau yang ada di depan situ, Pak? Silakan, Pak. Oh, nggih. Ya. Mungkin. Mau ngambil bukunya. Duk, Monggo Duk. silakan. Buku Oh, merah. di Indramayu juga manggilnya Nduk ya? Oh, nggih, saya ikut-ikutan aja. Oh, oke. Nggih, Saya pikir nggih. cuma di Jawa Tengah aja. Ini anak-anak saya kebenaran lagi Pak, apa namanya, ikut belajar gitu. Ikut belajar. Harus itu, Pak, harus. Nggih. Ini Pak, ini babat Cirebon, ini kopian, ini suka saya bawa kemana-mana. Nah, tulisan tahun, ada angka tahun 1862 Pak. Tuh Pak, ya ini. Ini terbitan siapa, Pak? Ini yang nulis Kidul Pari Pak. Ini belum masih Jawa. Kidul Pari yang nulis. Zaman semana gitu. Bentar. Nah, ini ada kasmaran. Tapi suaranya nggak enak ya Pak ya. Saya sekedar baca. Nggak apa-apa. Saya mau tahu Cengkok ya Kerbonan. Jawa atau Banyumas atau Jawa Barat. Ya. Siap. Ini kasmaran. Si gegening kang lumaris kocapai ingkang tetapa sang yang nago jejuluke pantak siagama Buddha dereng wontening sarengat ing cingkup petapanipun Pandita Buddha Perawa suyudem ring dewa luwih tanana loro tingaling gesang mung nyipta dirine dewek kang katon tan katingal yaiku jatineng sukma lir surya kembar dinulu yaiku jatineng gesang. Duh, suaranya kurang bagus tuh Pak. Loh, Ya, Pak, begitu. ya, nadanya ini muncul dari mana, Pak? Jadi kalau saya perhatikan tiap wilayah itu cengkoknya beda-beda Pak, lebih atraktif menurut saya di Indramayu itu. Maksud saya nada, Pak, nada. Tadi kan seperti nembang kan? Iya, nembang. Nah, nembangnya itu kan ada nadanya. Iya. Nah, itu setiap daerah berbeda atau Pak Tarka ngasal nyanyi begitu misalnya? Saya itu ngikuti pujangga yang dulu, yang sudah almarhum. Tapi suara saya aja yang kurang pas, Pak. Oke. Berarti ya turun-menurun itu ya, Mas? Iya. Oke. Nah, mungkin kalau di Jogja, apakah tembang itu akan berbeda nadanya gitu? Ya, kalau di Jogja saya perhatikan kan misalkan A disebut O gitu. Tapi tulisannya itu A sebenarnya. Ya. Maksudnya nada, Pak. Nada menembangkannya itu. Oh, beda, Pak. Beda. Sangat berbeda. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan diketik ya. Ini saya sudah mau selesai. Nah, rontal apa saja yang paling dinantikan, Pak? Yang ditunggu-tunggu oleh Pak Tarka, silakan. Maksudnya yang belum datang atau bagaimana, Pak? Yang pengen didapatkan oleh Pak Tarka. Saya tuh sudah lama Pak, pengen tahu perihal Gatholoco gitu ya. Kan katanya ada pertentangan antara Jawa dan Islam gitu. Terus ada suluk Malang Semirang. Ya alhamdulillah sudah ada sih Pak. Cuman kita belum kegarap karena numpuk ya. Sudah ada sih. Ya. Selain itu dari Mas Erwin Buku Kuno dari Sidoarjo.
Sidoarjo. Saya pernah nginep di beliau di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, Oke. Selain itu apa yang pengen didapatkan oleh Pak Tarka, Pak? Naskah kuno apa lagi yang pengen didapatkan Pak Tarka? Saya sih sebenarnya haus ya Pak ya, haus. Di samping saya ingin memperjelas tentang pelajaran katakanlah batin orang Jawa, juga saya ingin memperbandingkan model-model aksara gitu. Model aksara kayak khas Cirebon itu seperti apa gitu, terus khas Jogja, Surakarta, terus Madura gitu. Ini akhirnya dari apa ya? Saya sering baca naskah, akhirnya saya juga alhamdulillah banyak teman-teman yang dari luar Jawa Barat gitu. Sering konsul gitu. Pak, mungkin nggak? Ini kan sekarang ini kan karena sentralisasi pemerintah ada di Jawa. Termasuk Mataram yang masih ada sekarang ini. Entah Solo, entah Jogja. Nah, oleh sebab itu kan dinamakan aksara Jawa. Tetapi Pak Tarka sendiri kan mendapatkan kalau naskah kuno Jambi juga tulisannya Jawa. Iya. Iya. Ya. Mungkin nggak kalau nama aksara Jawa ini sebetulnya ada nama lain, misalnya aksara Sumatera atau aksara apa gitu. Mungkin nggak? Ini kan mungkin karena kita di Jawa, kita ngomongnya aksara Jawa. Tapi mungkin orang Jambi atau orang Palembang ngomongnya kan aksara Sumatera atau aksara Suwarna Bumi atau mungkin nggak nama istilah itu, Pak? Kurang paham juga ya Pak ya, tapi sepertinya lebih booming pada aksara Jawa sih Pak ya. Pada umumnya teman-teman yang minta tolong menerjemahkan baik naskah ataupun lontar itu dari Jambi, dari Tasik, ada dari Bandung, itu dia mengenal aksara Jawa tapi tidak bisa baca gitu. Itu pada intinya. Aksara Jawa tuh ya seperti itu gitu. Saya walaupun tidak tahu tapi sudah nebak gitu. Ini Jawa ini gitu, Pak. Oke. Ya. Sunda nggak punya aksara sendiri, Pak? Punya, Pak. Oke. Ya. Oh, Sunda juga. Bapak bisa baca yang aksara Sunda itu? Kurang, Pak, kurang. Karena tadi saya alasannya di kita itu tidak banyak naskah yang tersedia gitu ya. Yang saya temukan adalah naskah-naskah Jawa. Okay. Jadi saya tetap memperdalam tulisan Jawa lah gitu, Pak. Ya. Nah, Sunda dan Jawa bedanya jauh nggak, Pak? Atau sangat-sangat beda? Anak saya itu kan justru malah tidak saya ketahui belajar aksara Sunda, Pak. Jadi dia bisa gitu. Katanya mudah katanya, tapi saya belum nyoba. Teman-teman yang dari Sunda juga mudah itu, Kang, katanya. Tapi saya belum nyoba karena tadi saya lebih fokus pada naskah ya, bukan ingin merambah ke yang lain. Saya ingin fokus pada bendanya lah gitu. Oke. Ya. Oh, kita kapan-kapan harus wawancara anaknya Pak Tarka ini. Oh, jadi tentang aksara Sunda. Iya. Itu Sunda baru, Pak. Okay. Kalau Sunda prasasti ya sama juga, susah. Ya, tapi paling enggak itu kan hasil perkembangan yang baru. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Oh, rasanya enggak ada. Oke, Pak Tarka, terima kasih atas pengetahuan, atas waktunya, Pak. Jadi sama-sama, Pak. Matur nuwun. Kita harus wawancara anaknya Pak Tarka untuk aksara Sunda.
Oke, terima kasih Pak Utahika. Monggo Pak, matur suwun. Matur nuwun, matur nuwun, Nggih, matur nggih, nuwun nggih. sangat. Ya.